Al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab 8. Kemarin kita ada bab 8 kan? Ya, bab 8. Oke, faslun fi zammi tilawatil ghafilin, fasal tentang hinaan bagi pembaca-pembaca yang lalai. Coba dibaca itu, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. B. Celaan bagi orang yang lalai membaca Al-Quran. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran melaknatinya. Riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Biar fokus belajarnya pakai bangku. Lanjut. Abu Sulaiman Ad-Darani juga berkata, malaikat Zabaniyah lebih cepat menghukum penghafal Al-Quran yang bermaksiat kepada Allah daripada penyembah berhala, yaitu ketika mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala setelah membaca Al-Quran. Di dalam kitab Taurat disebutkan kalimat berikut ini, wahai hambaku, tidakkah engkau merasa malu kepadaku saat kamu menerima kitab dari sebagian saudaramu, sementara engkau berjalan di jalan lalu berpaling dari jalanmu. Kamu kemudian duduk sambil membaca dan merenungkannya huruf demi huruf hingga tidak ada yang tertinggal satu huruf pun. Allah, ini adalah kitab yang aku turunkan kepadamu agar kamu menelaahnya, bahwa betapa banyak perkataan yang aku jelaskan dan betapa banyak kalimat yang aku ulangi agar kamu merenungkan semua itu, namun engkau malah berpaling darinya. Hambaku, apakah aku lebih hina daripada saudara-saudaramu tatkala saudaramu hendak menyampaikan keperluannya kepadamu, lalu kamu memerhatikannya dengan sepenuh hatimu? Allah. Apabila seseorang berbicara denganmu atau terganggu oleh hal lainnya, maka kamu memperingatinya agar berhenti. Inilah aku yang datang dan bercerita kepadamu, tetapi kamu malah berpaling dengan sepenuh hatimu dariku. Apakah di sisimu aku lebih hina daripada saudara-saudaramu? Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Agung daripada itu semua. Oke, Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik adalah seorang sahabat. Ada namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah tabi'in. Rubba ta'ala talin lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak, seringkali pembaca Al-Quran dan Quran melaknat dia, na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak yang membaca Quran dan dia dilaknat oleh yang dibaca itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, jadi bayangin, jauh dari Quran celaka, baca Quran dilaknat Quran. Nggak baca Quran celaka, baca Quran celaka juga. Tapi siapa yang baca Quran yang celaka? Yang baca Quran yang celaka adalah orang yang setelah baca Quran lalu mendurhakai Al-Quran. Oke. Ayat pertama yang dibaca, ayat pertama yang turun, sejarah Quran pertama, ayat pertama bunyinya Iqra, bacalah.
Perintah pertama dalam ajaran Islam adalah baca. Perintah pertama dalam ajaran Islam adalah baca. Baca. Tapi orang Islam di Indonesia paling males baca. Dari 1.000 orang di Indonesia yang suka baca cuma 1 orang. 1.000 per 1. 1 per 1.000. 1 banding 1.000. Jadi ini 1.000 orang disuruh kumpul nih. Itu yang suka baca 1 orang, yang lainnya bodoh semua. Dia baca, cuma yang dibaca Instagram, X, Twitter, Facebook. Ya. Tuh. Kalaupun baca, nggak paham. Iqra, bacalah. Membaca, yang paling rendah tuh membaca. Baca itu artinya, qoro'a itu, filosofi bahasanya artinya adalah menghimpun. Membaca itu menghimpun ya. Menghimpun huruf jadi kata, kata jadi kalimat. Qoro'a itu menghimpun artinya. Secara filosofis ya, dia menghimpun. Membaca itu adalah aktivitas menghimpun. Nyambung gak sih? Nggak nyambung gak apa-apa, dengerin aja yang penting. Jadi membaca yang artinya adalah menghimpun huruf jadi kata, kata jadi kalimat. Karpet. Itu kan berarti menghimpun K, A, R, P, E, T. Merah. Karpet merah, itu kan menghimpun namanya. Qoro'a itu secara filosofi artinya menghimpun. Membaca bagian dari makna qoro'a, bukan satu-satunya makna qoro'a. Membaca adalah salah satu makna qoro'a yang artinya juga menghimpun. Menghimpun apa tadi? Menghimpun kata jadi kalimat, kalimat jadi kata. Ada nggak menghimpun yang lain? Ada. Menghimpun data. Menghimpun data tuh qoro'a. Kira-kira besok hujan nggak ya? Semalam sih udah hujan deras, lama juga. Kayaknya sih besok cerah. Itu kok menghimpun data kita. Ini panas banget nih kayaknya sore hujan. Itu berarti menghimpun data. Gondrong belum mandi, copet nih. Ya, menghimpun data kan? Ya di apa tuh? Di file kita di sini tersimpan data gondrong belum mandi copet. Kita baca nggak tuh? Kita lagi baca nggak itu? Baca apa? Baca data. Jadi nggak selalu baca tuh begini tuh nggak selalu. Salah satu membaca ya ini. Membaca yang paling rendah tuh ini. Menghimpun tadi ya, menghimpun huruf jadi kata, kata jadi kalimat. Itu adalah kasta qoro'a yang paling rendah. Jadi anak sekolah yang hanya sanggup baca tapi nggak paham, itu tuh yang paling rendah itu tuh dari qoro'a itu. Gitu ya. Nah, ngumpulin data, mendalami, menghimpun, membaca data, mendalami, memahami, itu tuh qoro'a tuh. Ya. Nah, mana kasta yang paling rendah? Kasta yang paling rendah adalah membaca teks, baca teks. Simbol teks apa bukan? Bukan. Tanda panah kanan, tanda panah kiri. Itu simbol kan? Dia bisa baca simbol, kecerdasannya berarti lebih kan? Nggak dikasih teks sama dia, dikasih simbol. Berarti dia lebih cerdas. Dia bisa memahami simbol, isyarat. Maka kenapa Mayor Teddy itu jadi asisten Prabowo? Karena cukup dengan gerakan sedikit Prabowo, rambutnya bergerak aja tuh Mayor Teddy tahu harus ngapain gitu. Susah loh nyari orang begitu. Anda kalau mau sukses, cari orang besar dan Anda harus peka sama dia tuh. Sehingga dia ngeliat Anda, nih orang pinter nih. Saya kedip dong, dia tahu maksud saya. Kosong amat nih meja. Bentar, saya beli nasi goreng dulu saat. Itu hebat itu orang begitu. Besok nih kamu ikut saya nih. Bener loh. Saya ngalamin itu, ketemu orang-orang begitu tuh.
Kosong banget nih. Emang Ustaz? Kosong juga tuh. Bodoh bener dia. Gitu ya. Dingin amat nih, terlihat. Cari udang jahe. Siapa yang minta udang jahe? Tapi dia beda kan? Kecerdasannya beda kan? Itu mufasir tuh begitu. Mufasir tuh ya begitu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah nanya yang nggak perlu dijawab kan? Jawab, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Itu kan nggak perlu dijawab ya. Karena jawabannya pasti nggak sama kan? Cuman orang yang polos nggak sama. Ini nggak perlu dijawab malih. Nggak perlu dijawab, itu mah udah tahu jawabannya. Emang nggak sama. Orang yang cerdas, ya baik saya akan belajar. Benar. Harus pintar. Nggak perlu dijawab. Ya. Kenapa piring sampai pecah? Di mana matamu? Ini mata kan bodoh. Itu kan pertanyaan yang nggak perlu dijawab kan? Baik saya salah gitu udah. Gitu ya. Nah, jadi memahami itu kan apa? Isyarat itu kan. Pertanyaan yang bukan untuk dijawab ya. Jadi semakin cerdas seseorang, dia nggak perlu kata, dia cukup isyarat. Dia paham. Isyarat, langit kayak begini, ini maksudnya begini. Laut begini, maksudnya begini. Angin begini, isyarat. Ya. Nah, itulah sulitnya untuk nemuin orang yang kalau sudah klop. Walaupun ada orang yang lebih pinter ya, tamatan ini, tapi susah emang, nggak bisa. Susah itu. Untuk nemu kayak begitu tuh susah. Untuk nyari temen yang, coba lihat ya, Abu Bakar keluar di masjid ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ketemu di masjid. Tumben siang-siang di sini, lapar. Sama kita juga lapar. Dia jalan yuk, jalan. Lalu keluar lapar nih. Ya. Ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi udah tahu lapar. Jadi mukanya tuh udah kelihatan tuh lapar. Itu ketemu temen yang klop begitu hanya dengan isyarat. Ya. Ya kita sih paham teman kita lapar, cuma bodoh amat lah. Ya. Ya gitu ya, tuh Rasul SAW itu paling pandai membaca isyarat orang. Ya, paling pandai membaca isyarat orang. Maka kadang-kadang ditanya apa, jawabannya apa, itu Rasul. Ya. Misalnya ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Jawabannya kan Jumat, Senin, enggak, bukan. Siang, sore, apa? Enggak, bukan. Mata sa'ah, ma'adattalah. Yang kamu siapin apa? Karena Rasul baca, nih orang apa sih nanya-nanya, udah enggak amal soleh. Gitu ya. Nah itu kecerdasan. Ya, semakin cerdas seseorang, isyarat yang datang sudah cukup. Nggak perlu sampai diomel-omel. Kan ada 3 macam manusia ya. Yang pertama orang yang kafa bil isyarah ya. Yakfi bil mayyaktafi bil isyarah. Cukup dengan isyarat. Tadilah ya, mayoritas edilah ya gitu lah ya. Ya. Cukup dengan isyarat. Misalnya ada orang makan sampah buang sembarangan. Itu gurunya itu ngedem doang, langsung diambil, buang. Ada yang nggak paham? Batuk Pak. Ambil sampahnya, tegur. Harus keluar kata-kata tuh. Emang dia dibawakan IQ-nya. Harus keluar kata-kata perintah itu tuh. Ambil sampah. Tapi lumayan lah, oke lah. Begitu diperintah dia ambil.
Walaupun udah di bawah tuh kelasnya. Nah, ada yang isyarat nggak paham, ditegur nggak paham, dipecut nih. Ambil sampahnya. Ya Pak. Gurunya pergi nggak diambil. Nah, ini yang model begini nih, sini kupingnya. Ah, tuh. Kayak muter mesin cuci tuh enggak. Ya. Baru paham dia. Isyarat nggak paham, ditegur nggak paham, punishment nggak paham. Nah, yang keempat, fadzalika minasyayatin, itu setan itu. Udah nggak akan bisa diapa-apain dia. Nggak bisa diapa-apain. Ya. Fadzalika minas setan ini. Ya. Ada tulisan anak Tuhan didikan setan. Ada baju itu begitu. Anak Tuhan didikan setan gitu. Ya. Ya artinya kalau yang kayak begini, guru jangan lama-lama, lepasin ini anak, udah biarin. Biar dunia yang jadi gurunya dia. Manusia nggak bisa jadi gurunya dia. Ya, biar alam yang mengajarkan dia. Oke. Nah, Quran yang paling pertama qoro'a. Qoro'a yang paling rendah baca huruf. Baca kalimat. Ya. Itu yang paling rendah. Yang paling rendah saja kita itu 1000/1. Artinya pada malas baca. Ya, pada malas baca. 1000/1. Data PISA ya, Indonesia adalah negara yang paling malas baca dan paling cerewet di sosmed. Paling cerewet di sosmed dan paling males baca. Kalaupun baca nggak paham. Nah, itu masalah. Akhirnya apa? Indonesia negara berkembang nggak maju-maju. Wal Quran na'udzubillah wal Quran yal'anuh, dan Quran melaknat. Wakaf Quran di mana-mana. Musabaqah tilawatil Quran tiap tahun. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak, wal Quran yal'anuh, dilaknat Quran, gak jadi apa-apa. Useless, gak ada manfaatnya. Gak berguna, apa gunanya? Gudangnya penghafal Quran, tapi sowat, abis itu mau ngapain emangnya? Habis itu mau ngapain? Gitu ya. Nah, pernyataan, emang kalau habis Quran mau ngapain? Itu hanya pantas diucapin oleh orang yang punya hafalan Quran. Kalau nggak punya mah jangan ngomong. Emang lu nggak bisa gitu. Maka saya bilang, misalnya ke mahasiswa ya, mahasiswa kita, mahasiswa IAT ya, mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Motivasi ngapalin Quran itu apa? Udah dapat ridho Allah. Tuh dapat ridho Allah tuh bentuknya gimana? Oke. Sederhananya kita bilang begini. Coba buat motivasi yang lebih gentleman gitu. Saya mau ngapal Quran karena saya pinter. Saya nggak peduli itu hasilnya apa. Karena saya bisa ngapal Quran, saya mau ngapal. Mau tuh kepake di dunia kerja, mau nggak ada urusan, tapi karena saya pinter, saya ngapal. Kamu memang bodoh nggak bisa ngapal, udah gitu aja. Lu kalau kamu ngapal Quran emang mau ngapain? Emang saya bisa, mau apa? Lebih gentleman kan, begitu. Jadi nggak usah, udah lepasin tuh ridho Allah, cinta Allah. Nah, ngapain sih mengharap sesuatu yang pasti dikasih? Buat apa? Jadi kita buat alasan yang lebih gentleman. Saya ngapal Quran karena saya bisa ngapal. Kamu aja yang nggak bisa. Terus kamu cari-cari alasan ngapal Quran ngapal Quran gunanya nggak ada, ngapal Quran. Kamu emang nggak bisa dari awal. Lalu kamu cari alasan kan? Ya kan? Jadi kita buat yang apa tuh? Alasan yang lebih gentleman. Alasan yang lebih jantan gitu. Saya ngapal Quran karena saya bisa. Terus kalau udah ngapal, ya bodoh amat, nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya ngapal, emang saya mau ngapal udah, dan saya bisa, dan insya Allah jadi. Ya, orang bisa ngapal Quran ya pinter lah. Cuma memang banyak yang nggak dipakai.
banyak yang apa? Zona nyaman ya. Zona nyaman. Zona nyaman untuk apa? Alasan-alasan yang mistis. Mistis. Ya. Jadi jangan tuntut sesuatu yang pasti dikasih. Orang yang mencari Allah pasti dapat Allah, itu nggak mungkin enggak itu. Udah pasti. Jadi cari sesuatu yang lebih gentleman. Itu saya ngapal Quran karena saya bisa ngapal Quran. Bukan untuk motivasi yang lain. Emang kalau hafal Quran dapat beasiswa nggak ada urusan. Emang kalau hafal Quran bisa jadi PNS? Ya nggak ada urusan lah. Terus untuk apa? Kan saya pengen ngapal dan saya bisa. Gitu. Itu alasannya. Ya. Oke. Nah itu. Jadi Quran ini kalau kita baca hadis yang sebelumnya ya. Oke. Ada nggak hadisnya? Oke. Karena dalam hadis yang lain nanti kata Rasulullah SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dengan kitab ini Allah menaikkan derajat satu kaum. Dengan kitab ini juga Allah menurunkan derajat satu kaum. Turun dengan kitab ini tuh. Siapa yang turun tadi? Setelah dia baca, na'udzubillah, dia mendurhakai Al-Quran. Yang kita pahami ya sebatas sholat, itu tuh rukun Islam aja. Enggak tuh. Tadi tuh. Perintah pertama tuh bukan sholat. Perintah pertama tuh bukan puasa. Perintah pertama tuh pinter. Maka yang haram tuh bukan cuma gak sholat. Bodoh tuh haram. Harus ngerti, harus pandai. Ini bukan masalah sekolah ya. Gak semua orang sekolah tuh pinter loh ya. Nah. Kemudian apa? Quran bilang berpikir. Berpikir. Pakai pikirannya. Rasional apa enggak rasional? Enggak rasional. Udah tahu enggak rasional, dipercaya lagi. Udah tahu enggak rasional, dipercaya. Gimana ya hubungan kita? Sampai mati kau akan kuperjuangkan. Dia aja masih dikasih duit sama ibunya. Sampai mati kau akan kuperjuangkan. Ya. Kan ku petik bintang untukmu. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Dia pernah lihat gak pegunungan Himalaya? Gunung. Dia pernah lihat gak sih? Pegunungan. Ente naik aja Gunung Salak dari bawah turun lagi udah beda provinsi. Ini pegunungan Himalaya. Kan kudaki pegunungan Himalaya. Pegunungan. Ngerti gak sih tuh arti pegunungan? Kumpulan dari gunung-gunung yang sangat banyak. Tuh dia ngerti gak? Nggak rasional kan? Percaya. Coba bayangin. Kan kuarangi 7 laut samudra. Coba. Ke Pulau Seribu mabok deh. Suruh naik kapal coba sore-sore. Pas ombak lagi pasang. Ya, mabok deh. 7 laut samudra katanya. Ikan paus aja punya teritori. Ya. Ikan paus punya teritori. Punya zona. Enggak 7 samudra acan dia seberang-seberangin. Percaya lagi. Nggak rasional kan? Nah, Quran bilang orang-orang yang nggak berpikir wal Quran yal'anu, ini dibikin rendah sama Quran yang nggak mau berpikir begitu. Berpikir ya, rasional. Nah, ya sebelum nikah irasional, setelah nikah baru rasional.
Jadi orang yang sebelum nikah itu rasionalitasnya off. Di off. Ibaratnya saya rela ditipu kamu gitu. Iya. Ada yang belum nikah, ya kayak Farhan. Itu rasionalitasnya tuh di off, di shoot down. Ya, di shoot down sama dia. Bahasa lainnya adalah saya merelakan diri untuk ditipu. Iya. Nah, kalau Syihab udah on. Dia udah on deh. Udah on deh. Ya. Gimana nggak dikerjain sama Quran? Gimana nggak? Quran bilang afala tatafakkarun. Coba pakai akalnya untuk berpikir. Ya. Nah, terlalu banyak distraksi untuk anak muda. Yang nggak penting seakan-akan penting. Yang nggak harus seakan-akan harus. Yang nggak butuh jadi butuh. Kalau sekolah nggak pakai motor malu. Kalau nggak punya handphone canggih malu. Bahkan kalau nggak jajan bawa bekal malu. Saya kuliah sering tapi nggak setiap hari ya bawa bekal dari rumah. Kadang-kadang daun singkong sama telur ceplok, ibu saya yang masak. Nah, kita harus kok bawa bekal sih? Nggak makan? Emang masalahnya apa kalau saya bawa bekal? Makannya bareng, emang harus selalu bareng? Yang nggak harus, yang nggak, jangan diharus-harusin. Yang nggak wajib, jangan diwajib-wajibin. Yang nggak kudu, jangan kudu-kuduin. Ya, itu adalah hasil berpikir mandiri. Jadi gagah gitu loh, punya self control gitu. Jadi dia punya kontrol, dia punya daya untuk ngatur dirinya sendiri. Nggak ada tuh deh. Kita berteman boleh, tapi kalau kau ngajak saya nggak benar, ya kau aja, ngapain saya. Tapi kita berteman oke. Ya. Kalau pengen nggak ngerjain tugas, ya kau aja. Saya nggak mau. Tapi kita tetap berteman. Itu namanya orang itu punya self control. Tuh pikirannya jalan berarti. Kalau nggak gitu ya dia nggak jalan. Nah itu tuh apa tuh? Mentalitas kawanan namanya. Mentalitas kawanan. Jadi kalau nggak sama kawanan dia nobody. Nobody dia. Bukan siapa-siapa. Dia harus bersama kawanannya. Apa namanya tuh? Mentalitas kawanan. Mentalitas kawan. Ya syukur-syukur kawanannya, circle-nya bagus. Syukur-syukur. Tapi kalau circle-nya nggak bagus, nah itu ya, itu namanya apa? Wal Quran yal'anu. Ya, gimana nggak dibikin hancur sama Quran? Kayak gitu ya. Nah ini saya kasih contoh-contoh yang real tadi ya, yang kira-kira relate ya.
Mentalitas kawanan tuh kalau sekarang apa? FOMO namanya. Latah, FOMO, followers. Ya. Ya Rabb, Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah na'udzubillah. Apakah aku nih nggak sepenting itu untukmu sehingga ketika orang ngomong kau mendengarkan, ketika aku bicara kau nggak mau mendengarkan? Ketika Quran dilantunkan kau tidak mau mendengarkan. Tapi kau dengarkan omongan kawanmu, kau dengarkan. Ketika aku bicara dengan Quran, kau nggak mau mendengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, na'udzubillah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Fastami' itu artinya masang telinga untuk sengaja dengar tuh. Fastami' ada simak tuh. Sami'a yasma'u itu artinya dengar tuh. Tiba-tiba dengar aja. Kalau lagi di jalan kenal pot orang lewat. Kan dengar itu ketika nggak niat dengar tapi kedengeran tuh namanya sami'a. Sami'a tuh aku mendengar. Tapi kalau istima' tuh kita udah pasang kuping nih, kira-kira dia ngomong apa nih? Kira-kira ngomong apa nih? Itu namanya istima' tuh. Fastami' itu berarti dia memang udah niat untuk mendengar Al-Qur'an. Ya Rabb, Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa zurriyatana wa ahlana wa tawaffana warzuqna wa hassin akhlaqana bil Qur'an. Lanjut, faslun, lanjut. Etika membaca Al-Quran. Orang yang hendak membaca Al-Quran sebaiknya dalam keadaan berwudu dan bersikap sopan, baik dalam posisi berdiri maupun duduk. Namun waktu yang paling utama adalah pada saat sholat sambil berdiri. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an aqalla min thalathati ayyamin lam yufaqih." Siapa saja yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka ia tidak akan memahaminya. Hadis riwayat Haythami. Oleh karenanya mayoritas ulama tidak suka menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Mereka lebih suka menghatamkannya selama seminggu. Selain itu membaca Al-Quran juga dianjurkan dengan tartil. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal Qur'an nazala bihuzn, fa idza qara'tumuhu fatahazanu." Sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan. Maka apabila kalian membacanya, resapilah dengan sepenuh hatimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Hendaknya para pembaca Al-Quran memperhatikan hak ayat-ayat sajdah, yaitu anjuran untuk bersujud sambil membaca bacaan yang telah ditetapkan. Apabila mendengar bacaan ayat sajdah dari orang lain atau apabila membacanya sendiri ketika dalam keadaan berwudu, di dalam Al-Quran terdapat 14 ayat sajdah. Oke, baik, cukup. Nah, jadi ada buku yang judulnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Karangan atau tulisan dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kalau ini adalah Imam Al-Ghazali. Ada seorang ulama modern Mesir ya. Namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Abad ke-19. Ya. Nah, beliau menulis sebuah buku yang judulnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, pakai adab. Adab yang pertama adalah la yamassuhu illal mutahharu. Harus dalam keadaan suci. Nah, suci apa? Zahir dan batin.
secara zahir ya dia tidak dalam hadas kecil atau hadas besar. Secara batin ya dia bukan orang musyrik. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, itu namanya suci. Kemudian Quran jangan diperlakukan seperti buku biasa. Cara megangnya, cara meletakkannya, itu Quran. Seperti orang megang hadiah dari orang yang dikagumi. Itu hadiah diperlakukan istimewa. Kalau zaman dulu, zaman ya tahun 90-an, orang itu kirim-kirim surat karena nggak ada HP. Itu surat tuh baca 3 kali, 4 kali itu surat tuh. Itu kertasnya ada bau harumnya. Itu surat dari manusia. Ya, bagaimana ini adalah surat dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, kalau ketemu Al-Quran yang udah nggak dipakai, bakar aja udah. Daripada itu kena air hujan, kena kotoran cicak, bakar aja udah. Dipunahkan aja udah. Quran ini nggak bakalan habis, orang wakaf Quran tuh di mana-mana. Tanda-tanda kiamat tuh Quran makin banyak. Ahli Quran yang nggak ada, tapi Qurannya makin banyak. Itu wakaf Quran. Tanda-tanda kiamat itu wakaf Quran di mana-mana itu. Ya, min asrotis sa'ah. La yabqa minal Quran ila rasmuh. Tidak tersisa dari Al-Quran kecuali lembaran-lembarannya. Itu berarti Quran banyak. Tapi yang baca nggak ada. Nah, itu adab-adabnya ya. Baca dimulai dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa afdalu ma yaqra'u fi sholati qa'iman. Wa afdaluhu. Wa qala Rasulullah SAW, man qara'a al-Qur'an fi aqalli min salasin lam yafhamu. Baca Quran lebih sedikit dari 3 kali tidak akan memahami Al-Quran. Artinya apa? Yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 kali nggak akan paham Al-Quran. Jadi baca dari awal sampai akhir. Inna hadal Quran nazala bihuznin fa idza qara'tumuh fatahazanu. Quran ini turunnya nggak gratis. Quran ini turunnya nggak free. Quran ini turunnya dibayar. Bayarannya apa? Air mata. Quran ini turunnya dibayar dengan air mata, dengan kesedihan, dengan diusir, dengan diteror, dengan dibunuh, dengan disiksa. Itu Quran, resikonya Quran turun tuh itu. Nggak gratis. Orang kalau lagi buru-buru yang dibaca inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar itu enggak gratis turun. Aku telah memberikanmu nikmat yang banyak. Sesungguhnya aku telah memberikanmu nikmat yang banyak. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ayahnya meninggal sebelum lahir. Ibunya meninggal umur 6 tahun. Kakeknya meninggal, istrinya meninggal. Punya anak total 7 ya, 6 meninggal. Apalagi? Diusir dari Mekah. Saudara sendiri pada pergi, Abu Lahab, Abu Jahal. Ke Taif dilemparin. Lalu turun ayat bunyinya, aku telah memberikanmu nikmat yang banyak. Yatim sebelum lahir, piatu 6 tahun, ditinggal kakek, ditinggal paman, ditinggal istri, diusir, diteror, mau dibunuh, dilemparin.
Aku telah memberikanmu nikmat yang banyak. Nikmat yang mana? Inna a'tayna kal. Nikmat yang mana? Inna a'tayna kal itu turun tuh. Itu tuh bayarannya tuh. Jadi nggak ada di antara kita yang punya ujian melebihi ujiannya Nabi, itu nggak ada. Ujian tertinggi itu adalah ujian para nabi. Jadi jangan satu pun coba-coba dramatisir kehidupannya, nggak ada. Itu cuma cengeng aja. Nggak ada yang kehidupannya itu sesengsara Nabi, nggak ada. Ya, bala terbesar adalah para anbiya. Sumalladzina yalunahu. Kemudian di bawah, yang derajatnya di bawah anbiya, para aulia, para wali-wali. Itu yang musibahnya nih. Kita semua nggak ada, cuma dramatisir aja. Kita pengen kayak orang-orang di sinetron. Orang kaya, bapaknya direktur tapi broken home. Ini broken home di sinetron, bapaknya direktur. Ya. Misalnya apa ya? Oh ya, film Korea gitu ya. Kau tidak akan mendapat warisanku. Aku tidak perlu warisanmu. Sinetron. Drama. Yang kita mau warisan gak punya. Gitu ya. Nah, ini isu mental health ya. Ya, apa tuh? Masalah apa? Penyakit jiwa ya. Penyakit mental ya. Kesehatan mental remaja ya. Itu kebanyakan karena didramatisir. 90% didramatisir. Kalau pagi ini kita makan cuman sama tempe, itu perlu nggak? Itu bisa disebut penderitaan nggak? Didramatisir aja hari ini makan sama tempe. Kalau besok pagi kita sekolah jalan kaki, karena memang nggak punya kendaraan dan nggak punya duit buat naik angkot, itu penderitaan apa bukan? Rasul 500 kilo dari Mekah ke Madinah sambil dikejar-kejar orang. Ya, jadi nggak perlu ada yang didramatisir itu, nggak ada. Saya sekolah nggak jajan, kelaparan. Dari kapan ke kapan coba laparnya? Dari pagi ke maghrib, ya kenapa nggak niat puasa aja sekalian? Dapat pahala. Kata Malik, saya keliling-keliling nih belum ada orderan. Ya paling nggak bisa denger radio. Iya kan? Apal sekian lagu kan? Jadi nggak ada yang perlu didramatisir, itu nggak ada. Nggak ada kesengsaraan kita yang melebihi kesengsaraannya para nabi, nggak ada. Ya, siapa di antara kita yang pernah dihianatin keluarga, diceburin ke sumur? Ada? Nabi Yusuf pernah. Kita nggak ada. Ya, Nabi Yusuf ganteng tapi diceburin. Kita nggak pernah diceburin ke sumur. Kita juga nggak ganteng. Ya, nggak ada kesengsaraan Nabi Yusuf bertahun-tahun. Jadi jangan dramatisir, udah biasa aja, udah biasa. Jadi kalau temennya curhat ya, ingat ya, ini rumus pertamanya, jangan bilang sama temennya, jangan dramatisir loh. Jangan dramatisir. Ya, pusing nih gua nih. Nabung 3 tahun. Nabung Tapi udah kembali kan? Enggak, maksudnya nggak ada ini kan? Depresi udah aman kan? Oh masih? Ya kalau diingat-ingat sih ya sih. Jadi manusia, emang kita anak jenderal, emang kita anak orang kaya, ngerasa susah itu kan biasa ya. Emang udah makanan sehari-hari. Bapak kita bukan jenderal, bapak kita bukan konglomerat, kan gitu. Ya, artinya nggak punya duit ya biasa lah. Biasa. Nah,
Justru kalau punya duitnya banyak tuh jadi aneh. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah ngelihat orang yang lebih sengsara dari kita. Itulah obatnya bersyukur tuh. Itu real loh, itu harus dipraktekin real. Nih, orang sekarang ya. Siapapun yang nggak punya duit sekarang, lihat Farhan. Dia akan bersyukur. Yang merasa pernah hilang 300.000, lihat Farhan. Dalam hatinya dia akan bilang, untung gua nggak kayak lo. Jadi sebenarnya orang yang simpati itu sebenarnya bohong. Dalam hatinya, untung bukan gua. Ya tapi ini realita. Ini realita. Ya, kan Quran bilang jangan selalu ngeliat ke atas kan, kata Quran kan. Ya Rob, apa ya? Wala tamuddanna ainaika ila mamatta'na bihi. Jangan selalu ngeliat ke atas itu. Zahratid dunia, jangan selalu ngeliat yang bagus-bagus. Yang lihat yang bawah, itu praktek itu begitu. Maka pada dasarnya, orang yang kita lihat lebih susah dari kita, itu membuat kita lebih bersyukur. Dengan kata lain, kita sebenarnya simpati kita tuh sebenarnya nggak murni sebenarnya. Simpati kita itu tersimpan satu bahasa, untung yang sengsara lo bukan gua. Gitu kan? Bahasa itu ada nggak kira-kira? Karena duitnya hilang, untung bukan gua. Ini lagi ngobrol-ngobrol nih. Ini Farhan nggak ada lagi ngobrol-ngobrol. Hilang duit gua 300. Untung lo nggak kayak Farhan, gitu. Nah, tinggal PR-nya Farhan harus cari yang lebih susah dari dia. Dan itu saya udah praktekin loh ya. Jadi saya itu kalau lagi ngebangun, ya pusing nih, bayar tukang pusing, material habis, barang habis. Itu saya pergi ke teman saya yang lagi ngebangun dan lebih miskin dari saya. Lebih nggak punya duit dari saya. Dalam hati saya bilang, sengsaraan lo daripada gua. Ya udah gua pulang, alhamdulillah pulang lagi udah. Terobati kita langsung. Ya, apa itu namanya? Ya, self healing itu namanya. Ya. Self healing itu namanya. Ya emang begitu. Jadi ada bahasa yang tersimpan. Untung yang sengsara lo bukan gua. Itu ya. Ya. Idealnya adalah perintah Quran untuk melihat yang lebih tinggi. Jangan lihat kepada yang lebih tinggi terus dalam urusan dunia. Ya, tapi melihat kepada yang lebih di bawah kita supaya bersyukur. Itu idealnya tuh. Tapi prakteknya tuh kayak gitu. Prakteknya tuh kayak gitu. Kamu pengen tahu betapa mahalnya kesehatanmu, lihat, coba main ke rumah sakit. Dulu saya pengen nyoba jadi penyuluh di rumah sakit, karena di rumah sakit itu butuh ini, motivasi spiritual. Ada orang Kristen, ada apa. Itu kesehatan kita jadi mahal itu. Ada orang nggak bisa berdiri, ada orang nggak bisa makan. Mahal kesehatan kita. Jadi kuncinya begitu. Kuncinya tuh ngelihat ya. Nikmat yang Allah ambil dari seseorang dan kita masih punya tuh, Masya Allah. Nah, lanjut. Ayat sajadah ya, jangan lupa kalau baca ayat sajadah kapan sujud. Dan itu nggak harus madhab kiblat loh ya. Sunnah madhab kiblat, tapi nggak harus madhab kiblat. Nah, ini juga ya sunnah juga, sujudnya sunnah.
Ya, tapi sangat-sangat dianjurkan untuk sujud. Kalau tempatnya suci, sujud. Ya. Di wasjud waqtarib itu yang apa, yang juz amma ya. Wasjud waqtarib. Lanjut, apa lagi? Lanjut, dibaca lagi. Amalan hati ketika membaca Al-Quran. Hendaknya Al-Quran dibaca dengan penuh pengagungan dan renungan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pemahaman kepada makhluk-makhluknya melalui huruf-huruf dan suara-suara yang terkandung di dalam Al-Quran yang merupakan gambaran dari sifat-sifatnya. Bagaimanakah sifat-sifatnya dapat diketahui dari itu semua? Kalau saja kesempurnaan kalamnya tidak terbungkus di dalam huruf-huruf tersebut, maka kalam dari singgasana Allah tidak akan terdengar. Tetapi walaupun kalam dari singgasana Allah itu tidak terdengar, hal itu tidak akan menghilangkan kebesaran kekuasaannya dan kesucian cahayanya. Kalau saja Allah tidak memberi kekuatan kepada Nabi Musa alaihissalam, niscaya Nabi Musa tidak akan mampu mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana gunung yang tidak kuat memikul beban cahaya Allah sehingga gunung itu hancur. Di samping itu, seorang pembaca Al-Quran hendaknya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara langsung kepadanya dengan kalamnya tersebut. Hati pun selayaknya seakan hadir untuk Al-Quran dengan meninggalkan pembicaraan akan diri sendiri, lalu merenungi dan memahami apa yang dibacanya. Sungguh, banyak orang yang tidak memahaminya karena sebab-sebab tertentu yang tidak masuk akal, serta tergoda oleh godaan-godaan setan yang merasuki hati mereka. Dengan begitu, hati mereka menjadi buta akan cahaya keagungan Al-Quran. Hendaknya seorang pembaca Al-Quran itu mampu menangkap tujuan utama yang termaktub di dalam Al-Quran. Jika ia mendengar perintah atau larangan, maka ia harus menyadari bahwa dirinya sebagai objek yang diperintah atau yang dilarang. Dengan begitu, terbekas di dalam hatinya beragam pemahaman sesuai keragaman ayat. Nah, Masya Allah. Gitu ya. Jadi, sejarah membuktikan, walaupun orang itu nggak percaya Tuhan, tapi begitu dia baca Quran, dia akan bertanya-tanya, ini nggak mungkin manusia yang bikin. Itu pernah diucapkan oleh Profesor Dr. Kit Elmore, seorang ahli janin ya dari ini ya di Toronto, Amerika Serikat ya, ahli janin ya. Dia bilang nih mustahil nih Muhammad yang nulis. Mustahil Muhammad 1400 tahun yang lalu nulis Al-Mu'minun ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliq. Ini mustahil Muhammad yang nulis, ini mustahil. Tapi dia nggak masuk Islam. Dia bilang, saya nggak ngerti agama, tapi saya yakin ini bukan tulisan manusia. Dia bilang begitu. Tapi jawabannya apa ya? Nggak tahu jadinya kan. Terminator tuh, tonton tuh film itu. Bener itu. Bener itu. Orang bikin dari zaman dulu tuh. Prediksinya. Dari revolusi industri ya. Revolusi industri itu terjadinya tuh 1 abad ya. Walaupun kesininya tuh dari mesin uap. Ya. Dari mesin uap ke telepon. Itu 100 tahun. Tapi nanti perpindahan selanjutnya itu 80 tahun, 50 tahun. Sekarang 1 tahun berubah loh. Keluar handphone apa sekarang? Tahun depan udah lebih canggih. Betapa fenomenal. Dulu keluar yang namanya Google ya. Search engine yang luar biasa. Seperti Tuhan dia. Tahu apa aja. Berapa jaraknya dengan keluarnya ChatGPT? Gak nyampe 10 tahun. Keluar tuh ChatGPT. Sekarang ChatGPT keluar, Meta AI keluar. Gak nyampe setahun. Anda bisa bayangin 2030 tuh kayak apa? Ya, super intelligent.
Nah, maka kalau hanya ngomongin tekstual nih, ya, saya hanya baca, lalu saya nerangin yang benar-benar plek-ketiplek yang ada di buku ini. Nggak usah. Ada yang 100.000 lebih paham tentang buku ini dari saya. Siapa? AI. Dia punya data yang lebih banyak daripada kita. Maka satu hal yang nggak bisa diganti oleh AI apa tuh? Humanity, itu analisa, cara berpikir humanis, ya, kebijaksanaan, wisdom, itu nggak bisa diganti oleh. Maka cuma sekedar apa? Apa arti dari kata ini? Ya itu mah nggak perlu guru, udah itu mah belajar sendiri aja udah. Berapa jumlah skrup di pesawat? Nggak perlu guru tuh. Tahu nggak sekarang? Nggak perlu sekolah penerbangan. Tanya AI. Berapa jumlah baut di pesawat? Baut di pesawat. Baut. Hitung jumlah skrup di pesawat. Ya. Nah, oke. Jadi itu mukjizat Quran ya. Mukjizat Quran adalah pikiran. Oke, saya kasih contoh satu. Ini sering ya, saya ulang-ulang biar lebih nyambung lagi. Nabi Musa, mukjizatnya tongkat. Tongkat bisa mukul batu keluar 12 mata air. Isnata asyrata aina qad alima kullu unasin. Setiap kaum ini, suku ini ada mata airnya, suku ini ada mata airnya, suku ini ada mata airnya. Dipukul ke laut, laut terbelah. Fanfalaqa fakana kulla farqin minhuma qataudil azim. Naik. Airnya naik. Dilempar jadi ular. Itu hissi semua, dilihat mata itu. Ya. Oh, keren, takjub, mata ngelihat, jadi ular, hissi itu, nggak perlu dipikirin, tinggal lihat aja itu ular apa bukan, lu pegang aja, ular apa bukan. Ini bener nggak ya? Ini laut kebelah, ya orang dilewatin kok, nggak perlu dipikirin, udah itu mah lihat aja pakai mata dapat itu. Ini mata air, ya pegang aja, basah nggak? Itu kan seperti api panas nggak ya? Pegang aja lah, nggak usah dipikir, pegang ada. Gitu ya? Nggak perlu dipikir itu hissi itu, nggak perlu dipikir. Indrawi itu nggak perlu dipikirin. Langsung cobain itu. Ini apa ini ya? Kotoran kuda itu mah. Masa sih? Coba colek. Lembek sih. Ah, masa sih? Coba cium. Bau sih. Tapi masa sih? Coba cicipin. Udah tahu itu kotoran kuda. Ya? Oke, baik. Nabi Ibrahim sama, Nabi Soleh sama. Apa itu? Unta ya, unta Nabi Soleh. Coba lihat Quran. Quran bilang, Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauq. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan nyamuk. Orang yang punya kecerdasan dia langsung sadar, Masya Allah ya, iya ya, nyamuk ya. Allah kasih contoh nyamuk ya. Untuk orang beriman tuh nyamuk ya, Masya Allah. Kenapa nyamuk? Nyamuk sama lalat, nyamuk sama ngebelah laut itu sama, sekelas, setara, sederajat, sama-sama tidak bisa diciptakan oleh manusia. Manusia nggak bisa belah laut, walaupun bisa bikin tol laut, tapi ngebelah laut nggak bisa. Sebagaimana manusia tidak bisa bikinnya, nggak bisa bikinnya, sama otak. Dia sadar, oh iya, untuk mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sejati, tidak ada Tuhan selain Allah, cukup hanya dengannya nyamuk. Manusia nggak bisa ngapa-ngapain. Allahu a'lam bishawab.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Cukup. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, dibuka pintu rezekinya luas hal dan barakah. Yang sudah mati yang sudah wafat dari keluarga kita, Allah lapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dibalas segala kebaikannya, diangkat derajatnya dunia dan akhirat, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.